Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, direktur beserta jajaran PT Pupuk Indonesia. Beberapa isu yang sudah diangkat oleh rekan-rekan Komisi 6, baik itu terkait masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran, regulasi yang berubah-ubah, ketimpangan penerima manfaat, terkendala proses birokrasi dan teknologi, harga pupuk dan bahan bakunya yang bergejolak, ini sudah sangat kita hadapi di lapangan oleh para petani kita, yang tentu saya atau kami di sini ingin memastikan bagaimana para petani kita betul-betul mendapatkan rasa keadilan, karena kita semua bertanggung jawab untuk bagaimana bisa memperbaiki sistem ataupun regulasi yang bisa memberikan kenyamanan kepada para petani kita. Pertanyaan dan juga saran, jadi terkait ketersediaan pupuk bersubsidi merupakan bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari upaya peningkatan produksi pangan nasional demi terciptanya atau demi tercapainya cita-cita ketahanan pangan di dalam negeri. Jadi fraksi Partai Demokrat tentunya sangat mengapresiasi keputusan pemerintah atas penambahan kuota pupuk subsidi di tahun 2024 yang sebelumnya sebesar 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Jadi dari total kebutuhan nasional yang seluruhnya mungkin kurang lebih sebesar 10,7 juta ton. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait penambahan kuota pupuk tersebut, dikarenakan belum terbitnya SK dari Kemenq, Pak. Terus saya juga menanyakan di mana deadlocknya gitu. Apakah mungkin PT Pupuk bisa mengawal dan terus memfollow up proses ini dengan berkoordinasi dengan Menteri BUMN? Karena hal ini juga merupakan isu krusial, Pak, yang perlu segera dipraktikkan nanti di lapangan. Yang kedua, Pak, yang kami dengar dengan bahwa pada akhir tahun 2024 harga gas akan naik, sehingga konsekuensinya harga pupuk dipastikan akan naik juga. Seperti apa tadi yang sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan, setiap kenaikan harga gas $1 US maka akan menaikkan biaya subsidi sebesar 2,6 triliun. Ini luar biasa, Pak, besarnya ini. Karena yang kami tahu harga gas kontribusinya 70% dari total biaya produksi. Benar ya, Pak? 70% dari total produksi pupuk. Kemudian yang perlu diingat juga bahwa harga gas kita salah satu yang tertinggi di dunia, bahkan jika dibandingkan dengan Malaysia, Pak, yang merupakan tetangga paling dekat saja harganya sangat jauh, Pak. Oleh karena itu kami minta PT Pupuk Indonesia untuk menyampaikan kepada Menteri BUMN, Pak, untuk berkoordinasi dengan Menteri ESDM guna melanjutkan program harga gas bumi tertentu HGBT yang memberikan harga murah bagi 7 sektor, yang mana salah satunya pupuk, Pak. Ini perlu sekali dilakukan agar harga pupuk tidak terlalu mahal dan bisa diproduksi lebih banyak sehingga tersedia secara lebih masif di pasaran. Jadi kami juga ingin bertanya tentang posibilitas, Pak, diversifikasi pupuk ini sejauh apa, Pak? Apakah penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia bisa dilakukan dengan masif, dan sebesar apa efektifnya pada produktivitas tani? Yang ketiga, Pak,
pertanyaan kami terkait banyaknya permasalahan kelangkaan pupuk, Pak, yang masih banyak terjadi ya. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Pertama, saat ini bagaimana progres dan roadmap penanganan PT Pupuk untuk memperbaiki pola distribusinya, Pak. Jangan sampai yang terjadi justru monopoli dan penimbunan oleh oknum, Pak. Terkait maraknya mafia penyelundup, Pak, mafia pupuk kita di beberapa daerah, kita mengapresiasi aparat penegak hukum, pihak kepolisian sudah berhasil menangkap mungkin beberapa pelaku oknum. Namun permasalahan ini tidak berhenti sampai di sini. Masih banyak oknum-oknum yang lain, Pak, yang perlu sekiranya menjadi perhatian kita dalam pengawasan, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.